Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Irfan Raharjo, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai 5 provinsi dengan literasi keuangan terendah di tahun 2016. Ini kemudian secara data historikal saja. Yang paling rendah kemudian daerah-daerahnya seperti Anda dapat saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, untuk Papua Barat menjadi provinsi dengan literasi keuangan terendah. Setelah Papua Barat ada Kalimantan Selatan, setelah Kalimantan Selatan ada Kalimantan Tengah, setelahnya ada Papua dan Nusa Tenggara Timur. Dan berikutnya adalah 5 provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi. Seperti dapat Anda saksikan di layar televisi, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan literasi keuangan tertinggi. Setelahnya ada Yogyakarta, ketiga ada Kepulauan Riau, kemudian ada Jawa Timur dan Aceh di posisi kelima. Sebelum membahas ini ada hal lain yang kemudian menarik untuk diperbincangkan, bagaimana sebetulnya untuk menjamin corporate governance lah ya, upaya-upaya pengawasannya seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi secara internal ataupun mungkin yang bisa dilakukan oleh regulator. Pak Irfan, seperti apa Pak? Ya, tentang GCG atau Good Corporate Governance, itu pada intinya adalah adanya check and balances, ya, bahwa tidak boleh ada satu posisi yang dirangkap oleh pejabat lain begitu. Misalnya komisaris merangkap menjadi direksi di tempat lain, atau direktur keuangan merangkap menjadi direktur pemasaran atau merangkap direktur kepatuhan begitu. Jadi pada intinya GCG itu harus ada transparansi, akuntabilitas, di mana semua kebijakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan terutama tadi bahwa harus ada saling kontrol satu sama lain begitu. Dan ini kelemahan banyak di perusahaan asuransi seperti yang dialami juga di Jiwasraya, di mana direktur utama merangkap direktur teknik sekaligus merangkap direktur kepatuhan. Itu sungguh satu pelanggaran norma kepatutan GCG yang sangat fatal sebetulnya. Nah, itu contoh yang sangat konkret. Demikian pun misalnya dalam contoh Bumi Putra, di mana badan perwakilan anggota yang juga mereka mengangkat direksi, tapi sebaliknya direksi itu juga mengangkat BPA. Jadi tidak ada pemisahan sebetulnya di antara organ itu, BPA dan direksi dalam contoh Bumi Putra. Itulah contoh-contoh GCG yang sudah nyata menimbulkan kerugian yang demikian besar bagi gagal bayar mereka terhadap nasabah. Betul, ada peran sistem yang kurang ideal, kemudian juga tentunya ada peran dari SDM-nya sendiri. Kalau kita lihat dari mekanisme pengawasannya, Pak Irfan, seperti tadi kita sudah bahas pada saat jeda bahwa perusahaan secara internal gitu melakukan pelaporan lah ya, ataupun mungkin menyusun laporan mengenai apa yang kemudian sudah dilakukan secara internal di perusahaan untuk melakukan self-assessment ataupun periodic assessment. Kemudian setelah selesai menyusun laporan, kemudian akan disampaikan kepada regulator begitu. Nah, seberapa objektifkah laporan-laporan ini untuk menjadi dasar bahwa sebetulnya regulator menyimpulkan kondisi perusahaan asuransi atau salah satu perusahaan asuransi ini sehat atau tidak begitu ya? Seberapa objektif sebetulnya laporan-laporan ini? Ya, laporan-laporan yang diwajibkan oleh OJK kepada perusahaan asuransi pelaku jasa keuangan baik jiwa maupun kerugian itu sudah sangat banyak. Ada laporan bulanan, ada laporan triwulanan, ada laporan tengah tahun, dan ada laporan tahunan. Bahkan direncanakan ada laporan mingguan sekalipun begitu sejak kasus Jiwasraya. Ini tidak sepenuhnya menggambarkan bahwa pengawasan itu sudah berjalan baik, karena laporan itu bisa saja tinggal laporan. Tapi analisanya, evaluasinya, pendalamannya terhadap semua laporan itu yang tidak ada. Baik. Jadi yang sering saya katakan yang terjadi di OJK adalah adanya regulatory supervisory gap. Jadi ada jarak antara peraturan yang ada dengan pengawasan.
yang diberlakukan. Jadi peraturan demikian ketat, diantaranya termasuk kewajiban menyampaikan laporan, namun pengawasannya lemah. Di sini persoalan kesenjangan antara peraturan dan pengawasan ini yang harus bisa diatasi. Baik. Jadi laporan tidak serta-merta menjamin menggambarkan adanya pengawasan. Laporan bisa tinggal laporan, tapi pengawasan itu timbul dari evaluasi, monitoring terhadap laporan. Jadi laporan bisa tinggal laporan, tapi tidak menggambarkan pengawasan. Yang perlu diperbaiki adalah bukan aturannya sudah cukup ketat menurut Anda tadi Anda sampaikan, tapi yang perlu diperbaiki adalah pengawasannya, begitu ya. Pengawasan ataupun bentuk pengawasan yang ideal itu seperti apa, Pak Irfan? Ya, harus ada penegakan aturan. Kalau laporan itu terlambat harus dikenakan sanksi. Kalau laporan itu menggambarkan angka merah misalnya, ya harus ada teguran begitu. Ya seperti dalam contoh Jiwasraya yang sekian tahun laporannya menunjukkan mereka negatif misalnya, RBC-nya negatif misalnya. Ya tentu harus ada teguran 1, teguran 2, teguran 3, tapi itu yang tidak dilakukan. Baik. Jadi laporan tinggal laporan, tapi masalahnya laporan itu ditindaklanjuti dengan penindakan enggak, gitu. Itu yang jadi soal. Baik. Mengenai asesmen secara periodik untuk menjamin kredibilitas SDM, apa yang bisa dilakukan? Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan Pak Irfan dan tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali. Ya.